وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda nabiyina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi wa ala ummatihi allazina yattabi'una hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini hari yang sangat luar biasa, hari di mana kita menjalankan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan puasa Tasu'a, puasa hari ke-9 dari bulan suci Muharram. Insyaallah besok kita teruskan Asyura, puasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara sekalian, seperti yang kita baca di dalam sejarah, sebelum Siyam Ramadan diwajibkan atas kita semua, beliau terlebih dahulu telah melaksanakan puasa Asyura. Sehingga ketika beliau mengawali kehidupan di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga melakukan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dan pada saat itu beliau bertanya, mengapa kalian berpuasa? Ya, jawaban mereka, berpuasa itu untuk mengenang kemenangan Nabiullah Musa alaihissalam dan juga mengenang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam dan para pengikut setianya dari serangan kekuasaan yang sangat tiran pada masa itu. Mendengarkan penjelasan tersebut, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, kita lebih berhak untuk memuliakan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan beliau menyampaikan kepada umat waktu itu untuk melaksanakan puasa Asyura, dan jika beliau hidup pada tahun yang akan datang, beliau akan melaksanakan puasa tersebut sejak tanggal 9. Namun fakta sejarah menyatakan bahwa beliau wafat sebelum itu. Sehingga tanggal 9 sesungguhnya secara de facto Nabi belum melaksanakan, namun para ulama kemudian menyatakan hadis yang kita dapatkan itu menjadi semacam azimah, ya, untuk tetap dijadikan acuan oleh kita semua melaksanakan Siyam Yaum At-Tasu'a, kemudian Asyura, Tasu'a dan Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau berharap agar kita umatnya ini diampuni dosanya yang setahun lewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bersyukur atas karunia Allah yang sedemikian rupa. Kita sehat walafiat, tapi juga dapat melaksanakan syariat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita penuh harap, ya, ihtisaban kepada Allah. Dosa-dosa kita pada 1 tahun yang silam dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya selama kita menjauhi dosa-dosa besar yang diterangkan di dalam agama kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita masih melanjutkan The Living Quran, kajian tadabbur Al-Quran, untuk terus senantiasa merasakan kita bersama Al-Quran, nahnu ma'al Quran, wal Quranu ma'ana, dan Quran bersama kita, wal Quranu ma'a hayatina, dan Al-Quran juga bersama dengan kehidupan kita. Jemaah sekalian, para ulama mencatat bahwa siapapun di antara kita yang ingin meraih kemuliaan kedudukan di akhirat, kedudukan itu tidak akan pernah dapat diraih kecuali dengan pertolongan Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di dalam keimanan kita yang paling dalam, Allahu al-musta'an alal haqiqah. Allah adalah satu-satunya zat yang sebenar-benarnya, yang dapat dijadikan sebagai sandaran dan tempat meminta pertolongan. Bukan apa dan bukan siapapun. Sehebat apapun alam semesta yang megah, gunung yang berdiri kokoh, langit yang menjulang tinggi, bahkan tak tercapai oleh jasad kita sejauh mata memandang, samudra yang begitu luas, sungai yang begitu panjang mengalir, tidak akan dapat memberikan suatu maslahat bagi manusia dan tidak dapat pula memberikan suatu jaminan keselamatan dari berbagai macam kemudaratan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang saya muliakan, hajat kita untuk meminta pertolongan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat disetarakan dengan hajat-hajat kita yang lain di dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha tegak berdiri dan menegakkan kehidupan alam semesta dan umat manusia ini. Birahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu semata kami minta diberi pertolongan. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Perbaiki keadaan kami semuanya dan jangan diri kita dan jiwa kita, kehidupan kita ini dipasrahkan kepada diri kita yang lemah ini, meskipun hanya sekejap mata. Semua tarikan nafas kita, semua hembusan nafas kita, oksigen yang kita hirup, dan seterusnya, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan kita, aib-aib kita pun juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Agar Allah menutup segala kekurangan kita, keburukan kita, celah diri kita. Allah amankan kita dari berbagai macam rasa takut. Allah lindungi kita dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas, dan Allah selamatkan kita untuk tergelincir dari bawah. Itu diantara
doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita bahwa tidak ada dimensi kehidupan kita dari segala penjuru kecuali semuanya itu kita harapkan dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, seorang hamba yang meletakkan keyakinan semacam ini di dalam qalbunya, yang meletakkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qalbunya ini, itu adalah sesungguhnya tanda daripada kebahagiaan, sa'adatul abdi, kebahagiaan seorang hamba. Hari ini jemaah sekalian, kita menghadapi suatu suasana di mana kita kehilangan payung spiritual. Seringkali saya katakan bahwa berbagai macam pencapaian kehidupan kita itu sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu juga saya sampaikan seorang ilmuwan Israel ya, memberikan suatu isyarat ya. Beliau di dalam satu bukunya yang sangat kontroversial mengatakan akan ada masanya di mana manusia akan menjadi tawanan bagi revolusi informasi yang mereka ciptakan. Manusia akan menjadi hamba bagi teknologi yang telah dia ciptakan. Dan sekarang ini sesungguhnya kita merasakan betul. Kita merasakan betul. Ketika ada doa wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan engkau serahkan diri kami ya Allah, hidup kami ya Allah, pikiran kami ya Allah, sekejap mata pun. Mungkin zaman Rasulullah sulit untuk membayangkan apa yang dimaksud dengan menyerahkan urusan diri kita kepada diri kita hanya sekedap mata. Tapi coba saudara perhatikan sekarang. Ya. Orang berjalan memegang handphone, orang duduk memegang handphone, orang berdiskusi memegang handphone, orang ke kamar belakang memegang handphone, di kendaraan memegang handphone. Ketika saya pergi ke Jepang beberapa waktu lalu, hampir tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Di satu kereta yang sangat mewah berkecepatan tinggi, semua orang sibuk sendiri-sendiri. Kalau kita mengatakan kita berada di atas kereta itu 2 jam, mungkin 2 jam itu jari-jari ini tidak pernah lepas daripada alat yang bisa saja suatu saat akan menjadi Tuhan, kata ilmuwan yang saya maksudkan tadi. Dan ini sekarang suasana yang sudah terjadi. Saudara bisa bayangkan ketika kita sedang asik dengan alat seperti ini, ya, full time kita bergantung dengan alat seperti ini, tiba-tiba Allah kemudian mencabut nyawa kita. Ya, kalau pada saat itu kita sedang meneliti ayat-ayat Allah. Ya, kalau pada saat itu misalnya kita melakukan pencarian terhadap ilmu-ilmu Allah. Tetapi bagaimana na'udzubillah min zalik jika pada saat manusia sibuk dengan alat komunikasi ini, hidupnya tergantung pada alat ini dan sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min zalik. Kita memahami hidup kita ini jangan dipasrahkan kepada handphone. Tapi dunia milenial sekarang memberikan kita suatu gambaran yang sangat nyata. Mengapa Rasulullah 14 abad yang lalu menyatakan demikian. Mungkin para sahabat pun juga tidak memahaminya, kecuali memahaminya dalam konteks akidah, keimanan untuk penuh bertawakal kepada Allah. Tapi belum menjadi suatu kenyataan di kehidupan para sahabat adanya suatu barang teknologi yang sangat kecil di mana manusia kemudian setiap nafas kehidupannya bergantung kepada benda tersebut. Disinilah makna saudara sekalian
dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Wa in yamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menghendaki suatu mudarat kepada kita, enggak ada yang dapat menyingkap mudarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa in yamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah menghendaki suatu kebaikan bagi kita, maka Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi kita lebih sering merasa khawatir dengan nalar dan logika berpikir kita. Betapa tidak sabarnya kita menghadapi tantangan-tantangan yang semakin dahsyat. Lalu kita kehilangan kontrol. Seolah-olah hidup kita ini bukan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menginginkan kebaikan, kita bersandar kepada manusia. Ketika menghindari kemudaratan, orang pun juga pasrah total kepada manusia. Padahal Fir'aun saja dengan segala kekuasaan, bala tentara militer yang dia miliki, tidak sanggup menghadapi bagaimana dahsyatnya Laut Merah waktu itu, dan beliau kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun sebagai seorang penguasa yang sanggup berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu saja mati tenggelam seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini pembahasan al-isti'anatu billah, memohon pertolongan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita meraih berbagai karunia, berbagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinyatakan oleh para ulama min ajallil ibadat, dari semulia-mulianya penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa afdaliha, dan seutama-utamanya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk terus menyebut iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Saya kira tidak ada satu doa yang sedemikian rupa intensitasnya sangat tinggi kita ucapkan bahkan pada saat kita menunaikan sholat, kecuali iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Salat seseorang itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dia menjadi rukun di dalam salat kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ini memberikan suatu pesan yang sangat dalam kepada kita. Di dalam menunaikan berbagai macam urusan dunia kita, urusan agama kita, tidak pantaslah bagi kita untuk melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Allah satu-satunya zat tempat kita minta pertolongan. Al-ghaniyyu 'anil zahir. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan penolong siapapun. Wal mu'in, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dewa-dewa seperti yang dipahami oleh masyarakat Yunani dan Romawi di masa yang lampau. Asy-syarik wal wazir. Allah enggak membutuhkan teman untuk bersyirikat di dalam melaksanakan kekuasaannya. Allah tidak membutuhkan seorang asisten di dalam menata alam yang sedemikian dahsyat ini.
Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Ya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat tempat kita mintai pertolongan. Ya. Alladzi la yutlabul aunu min ahad. Di mana tidak ada lagi seorang pun yang bisa kita mintai pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah ya, maha kaya dan Allah dan kita semua adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Iyyaka nasta'in, sesungguhnya di situ ada objek ya yang harus disebutkan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tetapi Allah tidak sebutkan apa pertolongan itu. Ini memberikan suatu makna di dalam gramatika bahasa Arab bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu, kapanpun dan dimanapun. Sama dengan kita membaca surat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' suatu kata kerja yang membutuhkan objek sesungguhnya, tetapi Allah tidak sebutkan objek di situ secara spesifik. Sehingga maknanya adalah pembacaan yang diperintahkan oleh Allah, pembacaan yang bersifat universal. Pembacaan kepada siapapun sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki terhadap objek apapun sesuai dengan kapasitas setiap orang. Karena itu Iqra tidak hanya diarahkan, diadreskan kepada orang-orang pintar, para ilmuwan, tidak. Orang awam pun juga bisa Iqra. Termasuk juga di dalam ayat Iyyaka nasta'in. Tidak peduli apakah itu urusan besar, urusannya itu menengah atau urusannya itu remeh-temeh, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana qalbu kita ini tetap tergantung kepada Allah, atau bagaimana kita selalu bersama dengan Allah di dalam menuntaskan urusan kita. Bahkan tadi juga disebutkan ya, ketika Allah menyandingkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan suatu makna bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, termasuk kita siam tasu'a dan siam asyura, tidak mungkin sanggup kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Ada banyak orang yang dapat menahan lapar, ada banyak orang yang dapat menahan dahaga. Tapi sanggupkah mereka melakukan itu lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah? Ketika menahan lapar, menahan dahaga dilakukan karena perintah Allah dan untuk Allah, maka dia menjelma menjadi suatu model penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang yang rela meninggalkan makan dan minum semata untuk menjaga kebugaran tubuh agar dia tidak obesitas misalnya. Tetapi belum tentu dia sanggup melakukan siam yang sesungguhnya waktunya tertentu, batasannya tertentu, tidak harus 24 jam. Nah, mengapa orang sanggup melakukan siam tasu'a dan siam asyura? Itu tidak lepas daripada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Orientasi beribadah menghambakan diri kepada Allah, iyyaka, sebagai kata ganti kepada Allah yang dikedepankan, iyyaka. Ketika menyebut nasta'in pun juga diulangi lagi iyyaka. Artinya tidak ada peluang bagi siapapun dan bagi apapun untuk masuk di dalam konteks penghambaan diri kepada Allah dan dalam konteks meminta pertolongan di dalam segala urusan kita. Karena itulah jemaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika membaca ayat ini menyatakan semua bentuk pertolongan, semua bentuk
ya, persoalan menyandarkan diri ya, kepada Allah, ini adalah sesempurnanya ketaatan kita kepada Allah. Kamalut ta'ah kata beliau. Kesempurnaan taat yang luar biasa. Waddin yarji' kulluhu ila hadainil ma'nayain. Dan kalau agama ini kita peras, maka semuanya merujuk kepada dua makna yang sangat pokok, yaitu adalah al-ibadah dan al-isti'anah. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau juga menyatakan di dalam kitab beliau, Taisir Al-Karimir Rahman. Apa kata beliau di sini? Ya. Ketika disebutkan ayat ini bersandingan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi ilal isti'anati billah. Ini memberikan suatu petunjuk ya, bagaimana kebutuhan kita kepada Allah, hajat kita kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah ini tidak akan pernah dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan kita pertolongan, maka kita tidak akan pernah sanggup ya, melaksanakan perintah Allah dan tidak akan pernah sanggup ya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada waktu yang lalu saya terangkan, seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam ya, ketika berhadapan dengan jebakan seorang wanita pembesar waktu itu, beliau menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Ya, tidak mungkin kita bebas, kata Nabiullah Yusuf, dari begitu kuatnya jeratan syahwat nafsu seorang lelaki ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat. Jadi kalau kita sanggup menunaikan sholat, ya bukan kita orang yang sangat suci, tidak, tapi memang Allah memberikan karunia kepada kita. Betapa banyak orang yang sehat badannya tapi juga tidak bangun di waktu subuh. Betapa banyak orang yang kekayaannya luar biasa tapi tidak sanggup mengeluarkan hanya 2,5% daripada hartanya untuk orang miskin, asnaf. Ya. Betapa banyak orang yang bisa keliling dunia, tapi sekalipun tidak akan pernah misalnya pergi menunaikan ibadah di tanah suci, umrah ataupun haji. Malah seorang guru saya ketika saya belajar di Madinah bercerita, inni la a'lamu rajulan kana umruhu 70 aman walam yahijja walau marratan fi hayati. Guru saya dulu bercerita kepada kami di kelas, sungguh saya mengenal seseorang penduduk Mekah, usianya 70 tahun dan sekalipun tidak pernah merasakan nikmatnya tawaf di Masjidil Haram, usianya 70 tahun. Saya tidak tahu beliau apakah sebelum wafat itu sempat tawaf di Ka'bah, saya tidak tahu. Tapi ini suatu gambaran kepada kita, ada banyak orang sehat, tapi untuk mengambil air wudhu pun tak sanggup. Ada banyak orang yang berupaya untuk menjaga kebugaran diri dengan meninggalkan makan ini dan itu, tapi sekalipun tidak pernah merasakan indahnya berpuasa. Dan seterusnya, jamaah sekalian yang saya muliakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ini luar biasa. Memberikan kita suatu inspirasi untuk menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita membaca kemudian juga Al-Quran ya, nanti akan kita dapatkan bahwa para anbiya, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ya, mereka adalah teladan kita. Kanu ala yaqinin bi anallahu wal musta'an. Mereka adalah teladan kita di dalam mengokohkan suatu keyakinan bahwa tidak ada pertolongan yang paling hakiki kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian bisa membuka Al-Quran, surat Yusuf, surat ke-12 ya, ayat ke-18 di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal sawwalat lakum anfusukum amra
fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini adalah kisah ya, bagaimana Nabiullah Yakub alaihissalam ya berhadapan dengan putra-putranya ya yang begitu tega menjerumuskan saudaranya Yusuf waktu itu ya. Saudaranya Yusuf waktu itu dijerumuskan sedemikian rupa ya. Panjenengan bisa mengecek ya di dalam Al-Qur'an ya. Saya buka tadi surat Yusuf ayat ke-18 ya. Mari perhatikan misalnya, saya bacakan di sini. Kita mulai dari 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Ini kata saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari lain ibu. Ya. Karena Yusuf alaihissalam dan saudaranya ya Bunyamin itu adalah lahir dari seorang perempuan bernama Rahil, istri ketiga daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri putra daripada Nabi Ishak. Ishak adalah satu di antara dua putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatanmu yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan itu. Jadi jemaah sekalian, nanti Bapak Ibu setelah ini tolong buka kisah Nabiullah Yusuf ya, dan 11 saudaranya yang lain ya. Seperti yang diawali di surat Yusuf itu, beliau bermimpi di mana matahari dan bulan ada inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Beliau bermimpi melihat ya, ada 11 bintang termasuk matahari dan bulan bersujud kepada beliau. Ini nanti akan memberikan suatu kenyataan di dalam fakta sejarah jauh setelah Nabiullah Yusuf bermimpi. Ini salah satu bagian daripada yang dikisahkan oleh Al-Quran. Begitu macam mereka melakukan tipu daya. Dan ingat saudara sekalian yang menarik. Yang menarik adalah tipu daya itu bukan datang dari tetangga beliau. Tipu daya itu datang dari anak kandungnya sendiri. Bagaimana saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan saudara-saudara Bunyamin alaihissalam ya, tidak rela dengan bagaimana dekatnya sang ayah kepada dua anak ini. Karena apa? Karena Bunyamin sendiri ya, pada saat beliau pada saat beliau masih kecil itu ibundanya sudah wafat. Sehingga kemudian kasih sayangnya seorang Yakub alaihissalam itu tertuang sedemikian rupa, lalu kemudian membuat saudara-saudaranya yang lain merasa iri dan dengki, kemudian mereka melakukan suatu konspirasi dalam bahasa modern ya, untuk mencelakakan termasuk Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Yusuf sangat dicemburui oleh saudara-saudaranya. Dan ingat, ketika mereka melakukan berbagai macam konspirasi dan manipulasi, apa kata Yakub alaihissalam? Wallahul musta'an ala ma tasifun. Apapun yang kalian rekayasa, apapun yang kalian konspirasi untuk mencelakakan, sampai membuat darah palsu, ya, kemudian disiramkan di baju Yusuf alaihissalam. Bahkan Yusuf alaihissalam ditenggelamkan ke dalam sumur, dan seterusnya. Ini semuanya adalah rekayasa. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat dekrit Fir'aun untuk membunuh semua anak-anak waktu itu, karena pembisik-pembisik dekatnya menyatakan ancamannya ada di para lelaki, semua dia bikin dekrit. Dekrit seorang Fir'aun membunuh semua anak-anak. Tapi apalah daya, ya. Apalah daya, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka siasat, membuat berbagai macam makar. Mereka konspirasi, mereka melakukan manipulasi. Tapi Allah sebaik-baik zat yang membalas dan membalikkan konspirasi dan makar mereka itu. Indah sekali ketika Nabiullah Yakub menyatakan wallahul musta'an. Allah adalah satu-satunya zat dan tempat minta pertolongan. Samalah dengan kita saudara sekalian. Umat Islam yang saat ini menghadapi berbagai macam suasana Islamofobia, mendirikan negeri ini berdarah-darah, darah para syuhada, para tokoh umat Islam. Kita lihat di dalam sejarah kita. Seorang Ki Bagus Hadikusumo menyatakan, saya ini Indonesia asli. Ya. Ayah saya, ibu saya, kakek nenek saya orang Indonesia asli dan saya Muslim. Sebagai seorang Muslim ingin pula bercita-cita Indonesia tegak di atas ajaran Islam. Lalu ditimpali oleh Presiden Soekarno waktu itu, Adinda Bagus Hadikusumo. Saya Muslim meskipun Islam saya tidak sempurna. Tetapi kalau saudara membelah saya punya dada, kata Soekarno, yang Anda lihat ada Islam di sini. Kata Soekarno lagi di bukunya di bawah bendera revolusi, ya. Kalau kita ingin membangun satu nasionalisme dan kebangsaan, kita tidak bisa membangun nasionalisme dan kebangsaan seperti masyarakat barat. Kita harus membangun kebangsaan yang berasaskan pada tauhid. Ini kata para pahlawan kita terdahulu. Tapi sekarang umat Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang tidak sepantasnya. Pada saat ini umat Islam harus berani mengatakan sebagaimana Nabiullah Yakub alaihissalam berkata, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sehebat apapun Anda merekayasa opini dan stigma atas umat Islam, maka Allah adalah sebaik-baik penolong. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka susun siasat, mereka susun makar, tapi kita harus yakin ketika membalas makar itu tidak ada yang dapat membalas. Sebaik-baik pembalas makar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita rasakan saudara sekalian. Jangan sampai lepas urusan kita, ekonomi, sosial, politik, budaya dan seterusnya. Allah harus kita hadirkan di dalam totalitas kehidupan kita. Demikian pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia yang disebut oleh Allah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan, wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau sebagai pembawa rahmat. Allah tidak mengatakan hamila rahmat. Tetapi Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kata rahmat itu melekat secara satu kesatuan dengan kepribadian seorang Muhammad. Dan bukan semata untuk umat manusia yang bernyawa, untuk umat manusia yang beriman, tidak. Tetapi lil alamin. Lil alamin artinya adalah binatang bisa mendapatkan rahmat dari Allah.
Bahkan seorang mufassir mengatakan, sebelum masyarakat Eropa dan Barat mengenal tentang hak-hak hewan, Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengenalkan bagaimana kita menjaga hak-hak binatang. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, kalau engkau ingin melakukan suatu ibadah penyembelihan, tajamkan pisaumu. Bacakan bismillah di situ. Jangan pertontonkan penyembelihan hewan ini kepada teman-temannya yang lain. Rahmat bagi seekor hewan dan binatang yang disembelih padahal untuk suatu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengajarkan seseorang yang dimasukkan oleh Allah dan disiksa oleh Allah ke dalam neraka hanya karena dia berbuat buruk kepada seekor kucing. Dia tidak berikan kucing itu minum, tidak diberikan makan. Dia tahan itu kucing. Wanita ini diancam oleh Rasulullah masuk ke dalam neraka. Rasulullah rahmat bagi seekor kucing. Ketika seekor anjing kehausan, seorang sahabat melintas di gurun pasir. Usai dia minum, dia naik. Dia lihat itu seekor anjing kehausan. Dia balik ke dalam sumur. Dia ambil air dengan sepatu botsnya. Lalu diberikan minum kepada seekor anjing ini. Lalu Rasul mengatakan, dengan air minuman yang diberikan kepada seekor anjing, seorang itu diampuni dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni, masuk ke dalam surganya Allah. Raufur Rahim itu adalah sifat asma Allah yang kita kenal. Tetapi kata Raufur Rahim itu dilekatkan kepada diri Rasulullah SAW ketika misalnya beliau disifati bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah manusia yang begitu kasih, begitu penyayang kepada orang-orang beriman. Padahal rauf dan rahim adalah asma min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Dia adalah nama yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dilekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan. Tapi meskipun Nabi sedemikian rupa di dalam fakta sejarah, beliau masih dituduh sebagai orang gila. Beliau dituduh sebagai seorang tukang sihir, dituduh sebagai seorang pendusta, dituduh sebagai orang yang kena penyakit ayan, dan lain-lain. Berbagai macam stigma dilekatkan kepada beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Anbiya ayat 112? Ya. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Persis seperti apa yang diucapkan oleh Nabiullah Yaqub alaihissalam ketika menghadapi anak-anaknya. Rasulullah menghadapi kaumnya dan Rasul mengatakan, ya Allah, ya, berilah hukum di antara kami ini dengan kebenaran. Dan para ulama menyatakan, mengapa tidak disebut wa qur rabbihkum hukman misalnya. Tidak disebut juga di situ kata objeknya. Mengapa? Agar tidak ada kesan bahwa ada hukum Allah yang sifatnya tidak hak. Agar Allah tegakkan kebenaran ini. Dan Tuhan kami yang maha pemberi, kata Al-Quran di sini diucapkan Rasulullah, al-musta'anu ala ma tasifun. Dialah satu-satunya zat yang hanya kepadanya kita minta pertolongan, ya, dari perilaku kalian yang sedemikian buruk, ya, wahai bangsa Arab jahiliyah waktu itu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kalau saudara membaca lagi, ya, ayat ini ada di dalam surat Al-Anbiya 112. Kalau ingin memahaminya secara komprehensif, itu dicantumkan oleh Allah dari 108. Ya, sudah baca Al-Anbiya 108, 109, 110 sampai 111. Barulah ujung daripadanya adalah wa qala rabbihkum bil haqq wa rabbunar rahman al-musta'anu ala ma tasifun. Apa yang diterangkan oleh Allah di dalam ayat-ayat sebelumnya? Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu,
bahwa hanyalah diwahyukan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah yang satu. Apakah kalian semuanya berserah diri kepadanya? Fa in tawallau faqul, ya. Fa in tawallau faqul adzantukum ala sawa. Jadi kalau mereka berpaling, katakan aku sudah memberitakan kepada kalian. Ya. Seperti juga dulu para nabi memberitakan tentang kalimat tauhid. Wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Aku tidak tahu apakah janji Allah untuk memberikan balasan kepada kalian itu dekat atau tidak. Innahu ya'lamul jahra minal qaul wa ya'lamu ma taktumun. Rasulullah yakin betul Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kasat mata terang-terangan dari apa yang diucapkan waktu itu. Mereka menghina, mereka menista, mereka menstigma dan seterusnya. Dan apa-apa yang mereka kemudian sembunyikan. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, wa ma tukhfi sudurum akbar. Biasanya yang disembunyikan, kedengkian, ya, iri, kemurkaan itu lebih besar dari apa yang mereka sampaikan secara verbal. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, Rabbihkum bil haq wa Rabbuna Rahmanul Musta'an ala ma tasifun. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ini bagian akhir dari kajian kita. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, ya, jilid yang ke-10 halaman 456, ya. Innal 'abda muhtajun fi kulli waqtin ila al-isti'anati billahi ala ta'atihi wa tasbiti qalbi. Sungguh seorang hamba itu sangatlah berhajat setiap waktu, setiap tarikan nafas, setiap langkah kaki, setiap gerakan tangan, setiap kedipan mata. Kita semuanya berhajat pada pertolongan Allah untuk tetap kokoh di atas ketaatan dan kokoh di atas qalbu. Qalbu ini nggak main-main, saudara sekalian. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya upaya kita, Pak. Hari ini masyarakat terombang-ambing hanya dengan berita yang tersebar di satu alat. Revolusi yang terjadi, gerakan-gerakan politik Arab Spring misalnya, musim semi Arab yang belum lama itu menggoncang kehidupan sosial politik di masyarakat Arab. Ya. Terjadi kekacauan politik hanya berdasarkan informasi-informasi yang beredar di sosial media. Berat sekali. Jadi kita zaman akhir ini, ya Allah. Sekarang baca Quran, baru selesai baca Quran muncul lagi berita, dan berita ini nggak kayak zaman dulu. Dulu kalau nggak baca koran, nggak beli Republika, beli Jawa Pos dan lain-lain, mungkin nggak tahu kita berita Kelautan Rakyat. Sekarang tiap detik berita itu ada. Betapa dahsyatnya. Maka apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, perlu kita kokohkan qalbu ini juga sangat penting pada pertolongan Allah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, di dalam kitab beliau syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, kalau nggak salah Al-Jami', ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyatakan apa di sini? Al-'abdu muhtajun ilal isti'anati billahi fi fi'lil ma'murat. Seorang hamba, ya, penuh hajat kepada Allah, ya, untuk bergantung kepada Allah di dalam melakukan berbagai macam perintah dari Allah, wa tarkil mahdzurat, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, was sabr 'alal maqdurat kulliha fid dunya. Segala sesuatu yang sanggup kita lakukan dengan penuh kesabaran, bersabar pun kita minta pertolongan kepada Allah. Wa indal maut, pada saat kematian juga kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dahu min ahwalil barzakh wa yaumil qiyamah. Setelah kematian itu selesai, tidak. Kita masih menghadapi realitas alam barzakh, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Termasuk juga, ya, kedahsyatan daripada hari kiamat. Tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau menyatakan, "Faman haqqaqal isti'anata 'alaihi fi dzalika kulli 'ana Allah." Barang siapa yang sanggup mewujudkan isti'anah, permintaan tolong kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa man tarakal isti'anata billahi wasta'ana bighairihi, dan siapa yang meninggalkan permohonan pertolongan kepada Allah lalu kemudian mencari pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waqalallahu ila man ista'ana bi, Allah akan pasrahkan hidup orang ini kepada benda, kepada orang yang tadi dia pasrahkan hidupnya kepadanya. Fasara makhzulan, orang ini akan dihinakan oleh Allah. Wa huwa kadzalika fi umuri dunya, demikian juga di dalam urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat. Li'annahu ajiz anil istiqlal bijalbi masalihi wa daf'i madarrih. Karena kita ini lemah, nggak mungkin menjadi orang yang betul-betul independen dan merdeka di dalam mengambil maslahat hidup kita atau menjauhkan diri kita dari berbagai macam kemudaratan. Wala mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunyahi jami'an. Dan tidak ada zat yang dapat memberikannya pertolongan pada kemaslahatan agama dan dunianya illallah azza wa jal, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman a'anahu Allah fahuwal mu'an. Barang siapa yang diberikan pertolongan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan karunia pertolongan dari Allah. Wa man khazahullahu, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, fahuwal mahzul, maka dialah sesungguhnya orang yang sejati-jatinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, demikian tadabbur Quran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran wa nasr minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.